Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang menjadi penolong kami. Engkau satu-satunya yang menjadi sumber kekuatan, pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu memberkati kami, menyertai kami. Tuhan, jadikan kami juga setia kepadamu. Teladan kesetiaan-Mu biarlah membuat kami menjadi setia kepadamu dan setia kepada orang-orang lain yang ada di sekeliling kami. Kami juga menjadi orang yang setia kepada firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran. Langit, bumi, dan semua isinya ini akan lenyap, tapi firman-Mu tinggal kekal selama-lamanya. Karena itu kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu setiap kali kami berjumpa dengan firman-Mu, karena kami akan mendapatkan harta yang kekal selama-lamanya. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu dalam ibadah kami ini. Kami mohon Tuhan akan menolong. Tuhan, tolong hamba-Mu yang serba biasa ini, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu yang luar biasa, sehingga itu menjadi alat untuk Engkau berbicara kepada putra-putri kekasih-Mu ya Tuhan. Kami semua memasuki saat yang teduh ini, dan kami mohon Tuhan akan memberkati kami. Tuhan mengurapi kami sekalian oleh Roh Kudus. Bagi kemuliaan Allah Bapa kami serahkan saat yang teduh ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman Tuhan dengan bersyukur, dan kita semua yang bersyukur, mari sama-sama kita mengatakan amin. Kami persilahkan duduk kembali. Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini di minggu pertama bulan Juni, kita bersama-sama berada di rumah Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Tuhan Yesus Dahsyat ya. Tapi sebelum saya akan mengajak kita untuk melihat, membaca teks firman Tuhan dan merenungkannya, izinkan saya lebih dahulu akan menyampaikan hal ini, yaitu bahwa pada waktu kita membaca bagian-bagian kisah firman Tuhan dalam kitab Injil-Injil, pada umumnya kita membacanya dengan membayangkan pada waktu itu terjadi peristiwa itu. Terjadi, lalu kemudian kita menghayati peristiwa itu, lalu kita hubungkan itu dengan kehidupan kita sekarang. Itu seperti apa gitu. Namun sebenarnya ada sesuatu yang mungkin perlu kita pertimbangkan. Yang perlu kita pertimbangkan adalah ini, peristiwa-peristiwa tentang Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa tentang Tuhan Yesus Kristus itu terjadi pada kira-kira tahun 0 sampai 30 Masehi, katakanlah gitu ya. Tepatnya mungkin tahun 3 sebelum Masehi sampai tahun 30 sesudah Masehi. Jadi untuk membuat mudah 0 sampai 30 Masehi. Tapi Injil-Injil itu ditulis kira-kira 30 tahun kemudian. Injil Matius, Markus, Lukas. Bahkan Yohanes ditulis 60 tahun kemudian. Nah, pada waktu cerita Tuhan Yesus itu ditulis, pasti penulisnya itu punya maksud supaya cerita ini menjawab keadaan orang yang akan membaca teks itu. Mengerti maksud saya, saudara ya? Jadi pasti tulisan itu dibuat supaya itu menjawab keadaan persoalan yang sedang dihadapi oleh orang-orang yang sedang menerima tulisan Injil itu. Jadi kalau Injil Matius, Markus, Lukas gitu, ada apa di dalam diri penerima pada tahun 60 Masehi ini sehingga cerita itu kok dibuat? Kita membaca dalam Injil Yohanes, Yohanes mengatakan begini, banyak sekali mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi tidak semuanya itu saya tulis dalam sini. Hanya saya pilih 7 mujizat. Kenapa dipilih 7? Karena 7 itu cocok dengan pembacanya, keadaannya. Jadi bisakah kita sekarang mempertimbangkan waktu satu cerita ditulis oleh penulis kitab Injil dan penulis kitab Injil tidak menceritakan cerita lain yang dilakukan Yesus, yang dipilih itu pasti sesuai dengan keadaannya. Nah, mari sekarang saya ingin mengajak, nanti kita akan membaca dalam Injil Markus. Tapi coba kita akan lihat sekarang yang menerima Injil Markus itu siapa dan keadaannya seperti apa. Mungkin kita akhirnya bisa membayangkan kita ada di situ gitu, saudara, dan itu menolong kita. Penerima Injil Markus adalah jemaat Tuhan yang ada di Roma, Italia. Orang-orang Kristen yang ada di sana pada tahun kira-kira 60-an Masehi.
Nah, apa yang sedang terjadi? Saudara, gereja mulai pada tahun 30 Masehi, dan yang dimulai mula-mula hanya dengan 120 orang saja kira-kira itu. Pada tahun 60 itu, kalau kita lihat peta dunia itu, maka seluruh kekaisaran Romawi, mulai dari barat Spanyol sana, yang timur laut sampai Iran, yang tenggara sana sampai India, yang selatan sampai Ethiopia, yang barat sampai Libya, itu orang-orang Kristen sudah tersebar di sini dalam waktu 30 tahun, dari kira-kira 120 orang menjadi banyak sekali. Padahal Kekaisaran Roma sudah memulai pemerintahannya sejak sebelum tahun 0, dan mereka berusaha menguasai dunia dengan pakai senjata, dengan pakai tentara, dengan pakai kekuatan. Mereka tidak secepat perkembangan jemaat Tuhan yang hanya mulai 30. Sehingga pemimpin politik manapun kalau lihat ada satu kekuatan yang makin besar itu akan takut. Ini nanti kalau pemimpinnya gereja ini, Paulus kah apa Petrus ngomong, tumbangkan Kaisar Roma, gampang sekali, karena mereka punya power yang besar. Jadi pemimpin politik itu biasanya takut, dan gara-gara itu biasanya mereka akan adakan koalisi dan macam-macam supaya bisa menguasai kekuatan mereka. Jadi karena pemerintah Roma takut, maka pemerintah Roma berusaha untuk menjadikan orang-orang Kristen itu friends. Caranya gimana? Karena semua yang dijajah Roma itu menyebut Kaisar adalah Tuhan. Caesar is the Lord gitu. Seperti dulu waktu Indonesia pernah dijajah Jepang, katanya kita juga harus mengarah ke Jepang sana menghormati Kaisar Jepang. Ini seluruh dunia yang dijajah Roma suruh mengakui bahwa Kaisar adalah Tuhan. Maka kalau orang-orang Kristen mau mengatakan Kaisar adalah Tuhan atau yang dipertuan, yang harus ditaati itu, maka berarti sudah menjadi friend, nggak perlu diapa-apakan. Tapi kalau nggak mau mengakui Kaisar adalah Tuhan, berarti mereka mau membuat kekuatan yang akan menyerang Roma. Dan orang Kristen sudah seperti yang kita duga, tidak ada yang mau mengakui dari mulutnya Kaisar adalah Tuhan, tapi mereka akan mengatakan Kristus adalah Tuhan. Dan gara-gara itu maka orang-orang Kristen dianiaya. Nanti pada tahun 60-an akhir, 67, 68 Masehi, orang Kristen betul-betul dibakar oleh kaisar yang gila itu kan, Kaisar Nero itu. Kesengsaraan luar biasa. Nah, Injil Markus itu ditulis kira-kira awal tahun 60 atau akhir tahun 50-an. Berarti tidak mungkin kalau tahun 67 Nero akhirnya membakari orang Kristen itu, tahun 60 belum terasa apa. Biasanya penganiayaan itu mengalami eskalasi. Jadi penderitaan atau tekanan kepada orang Kristen pada waktu tahun 60 di mana Injil Markus sedang ditulis itu sudah mendatangkan ketakutan. Ini nanti kira-kira Roma ini akan betul-betul mencaplok gereja dan gereja akan dihabiskan dari muka bumi, dan saya sebagai orang Kristen pasti akan dianiaya habis-habisan. Dalam ketakutan seperti itu, Markus menulis Injil Markus. Salah satu cerita yang diceritakan adalah dari Markus 5 ayat 1 sampai 20. Coba kita sekarang akan membayangkan kita seperti jemaat yang ada di Roma, dan Kekaisaran Romawi itu pemerintahannya ada di pusatnya di Roma. Jadi jemaat di Roma adalah jemaat yang paling tertekan, paling takut sebenarnya. Dan kemudian Markus menulis cerita dari Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Mari kita akan membaca, saya sediakan teksnya di sini. Next, ayo. Lalu sampailah, ini ceritanya tentang Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka, murid-murid Yesus dan Tuhan Yesus, di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya.
sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkan Yesus, lalu menyembah Yesus dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu. Yesus bertanya, "Siapa namamu?" Jawab roh jahat itu, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya Yesus meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan oleh Yesus untuk menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis itu 10 kota, segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Coba saudara, kita tadi sedang membayangkan kita adalah orang-orang Kristen di kota Roma, di dekat istana Kaisar yang sedang mau membunuh orang Kristen. Kita dengar cerita ini, kira-kira apa yang akan kita simpulkan? Langsung, mungkin saudara langsung bisa menyimpulkan, ini ada orang dirasuk roh jahat. Roh jahatnya banyak, namanya legion. Tidak pernah bisa ditaklukkan. Ada yang bilang legion itu angka pasukan Romawi yang jumlahnya kira-kira 6.000. Kalau itu benar, berarti satu orang dirasuk 6.000 roh jahat. Karena itu tidak bisa dijinakkan, tidak bisa dikuasai. Firman Tuhan tadi katakan dirantai, rantai itu dianggap seperti karet. Dibelenggu, belenggu itu dianggap seperti kayu kecil saja dan dimusnahkan. Bisa ditaklukkan. Dia datang pergi ke pekuburan malam-malam, dia teriak-teriak mengganggu orang kampung dan semua orang kampung dirasa sangat terganggu. Mungkin kalau mereka berpapasan, orang-orang dirasa akan menyingkir karena orang ini dengan dirasuk oleh 6.000 roh jahat itu jadi luar biasa kuat dan takut semua. Jadi orang berada dalam keadaan tercekam. Saya perhatikan tadi cerita yang diceritakan oleh Markus. Pada waktu Yesus datang, ini orang biasanya sangat berani dan menguasai orang-orang lain. Tapi ketika Yesus datang, digambarkan dia takut setengah mati. 6.000 lawan 1, takut gitu. Nah itu yang mau digambarkan oleh Markus kepada jemaat Tuhan di Roma. Hei, ingat Yesus gitu. Yesus itu dengan 6.000 pasukan. Ini satu, yang takut ini loh gitu. Yang takut ini. Dan kemudian ketika begitu sampai mereka memohon supaya jangan diusir. Ini menunjukkan kuasa Yesus yang luar biasa. Dan ternyata betul,
Yesus bisa mengusir 6.000 itu. Keluar dari orang ini. Manusia diciptakan bukan untuk menjadi rumahnya roh jahat, bukan untuk menjadi bait roh jahat, tapi menjadi rumahnya Roh Kudus, untuk menjadi bait Roh Kudus. Keluar, tidak sesuai dengan desain gitu. 6.000 itu takut karena mereka bukan pemilik. Yang pemilik adalah Tuhan. Hidup saudara, hidup saya, kita diciptakan oleh Tuhan. Yang memiliki adalah Tuhan. Tidak boleh dimiliki oleh yang lain. Dan pada waktu pemilik itu datang, dia punya kuasa untuk mengambil kembali yang dimilikinya. Ini penguasa yang tidak bayar kontrak. Usir, keluar, keluar. Yang kita gambarkan satu orang dengan nggak tahulah banyak gitu, pokoknya banyak 6.000 kalau betul itu, yang 6.000 takut. Diharapkan supaya jemaat yang ada di rumah itu, jangan takut, jangan takut. Memang Kaisar Romawi dan tentaranya seolah-olah mau menguasai dunia. Tapi kalau itu dibandingkan dengan kuasa Yesus, Yesus itu penguasa seluruh dunia. Bukan hanya kekaisaran Romawi. Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan bagi kita juga, saya tidak tahu saudara dan saya hari-hari ini dibuat rasa takut oleh apapun. Tapi jawaban Tuhan, next, pesan utama dari teks ini adalah pasti ini, yaitu Tuhan Yesus itu sangat kuat. Tidak ada yang dapat menyamai Dia. Kalau saudara dan saya pulang dari kebaktian ini masih punya rasa takut karena tidak diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Tuhan Yesus sangat kuat. Tidak ada yang dapat menyamai Dia. Kita keliru memahami teks firman Tuhan ini. Moga-moga pesan utama dari firman ini akan menguasai hidup kita, sehingga saat ini sampai Tuhan panggil kita masuk ke surga nanti, kita tidak takut lagi. Karena yang menyertai kita lebih hebat daripada semua kuasa yang ada yang lain. Tuhan tolong kita. Tuhan tolong kita. Amin. Amin. Ini pesan yang paling utama yang tidak boleh dilupakan oleh orang Kristen di seluruh dunia di sepanjang segala abad. Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat kuat. Tidak ada yang menyamai Dia. Saya ucapkan sampai 3 kali dulu, supaya jangan sampai ada suara lain yang lebih kuat dari kebenaran ini, yang kadang-kadang membuat kita takut, kita khawatir, kita cemas, kita rasa tidak pasti dengan kehidupan kita. Sejauh kita berada di dalam Tuhan, beres di dalam Tuhan. Amin. 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 Tapi di tengah-tengah cerita yang pesan utamanya sebegitu kuat, saya pikir ditangkap oleh pembaca mula-mula dulu jemaat di Roma ini, kayaknya juga ada spill out, ada dimunculkan juga pesan-pesan yang tambahan gitu dari dinamika cerita yang diceritakan ini. Coba kali kita lihat apa yang bisa kita lihat. Tapi saya merenungkan dari cerita ini, kok saya mendapatkan pesan ekstra dari cerita ini. Pesan ekstranya yang pertama adalah bahwa kita ini ternyata sangat berharga di mata Tuhan. Saya simpulkan kebenaran ini dari mana? Dari sini tadi. Tuhan Yesus datang, lalu roh jahat takut minta ampun. Lalu kemudian mereka seolah melalui menawar dari Tuhan, Tuhan jangan usir dong, jangan usir. Yesus kata, nah, kamu harus keluar dari orang ini. Sebelumnya dikatakan begitu. Jadi dia akhirnya dasar setan, dasar roh jahat, tiap kali diusir mesti minta ganti rugi. Nah, walaupun itu bukan tempatnya. Jadi kadang-kadang ada, saya tidak mengerti kalau orang bukan tempatnya lalu diusir minta ganti rugi. Kayaknya agak sama dengan ini ya gitu ya. Agak sama ya. Padahal bukan tempatnya, diusir minta ganti rugi. Nah ini setan, minta ganti rugi gitu. Seolah-olah. Tapi izinkan kami masuk ke dalam babi-babi itu gitu. Setan pintar ngitung semua. Babinya 2.000. Satu babi berapa harganya?
Oh, saudara-saudara kesoalan dalam hati menjawab, Pak, bukan pedagang daging babi kok ditanyain gitu ya. Tapi kalau kira-kira satu babi, ini babinya gemuk-gemuk, satu babi kira-kira berapa harganya? Tak hargai ya 3 juta aja ya, boleh ya, 3 juta. Di Papua saya kunjungan, ada babi-babi yang harganya jauh lebih mahal dari 3 juta. Ini saya hargai masing-masing 3 juta. Jadi berarti sebenarnya yang dimintakan ganti rugi sama setan ini berapa, saudara? Wah, saudara paling pinter ngitung ya, 6 miliar ya. Langsung 6 miliar. Jangan-jangan kalau saya ditawari ganti rugi begitu, saya akan tanya, setan, tak hitung dulu. 6 miliar, terlalu mahal. Kamu 6 miliar diganti dengan orang yang nggak waras kayak gini, belum tahu nanti akhirnya kalau disembuhkan jadinya seperti apa. Selama ini dia menjadi pengganggu masyarakat. Kamu minta kerugian 6 miliar, terlalu mahal lah. Ya. Cukuplah 500 juta barangkali gitu. Tapi dalam 3 cerita yang ada dalam Injil Matius, Markus, Lukas, saya baca dari teks ini, kok tidak ada kesan Yesus itu lagi ngitung-ngitung, lalu nawar, enggak. Jawabannya Yesus langsung masuk aja gitu, saudara. Masuk aja. Kenapa kok Yesus kayak mengambil keputusan begitu cepat? Waktu saya dapat kesan dari cara menceritakannya para penginjil. Karena bagi Yesus, satu orang manusia ini yang belum kelihatan hasilnya itu masih lebih mahal daripada 6 miliar. Saudara dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Jangan pernah lupa pesan Injil ini. Saya pernah merenungkan kebenaran firman Tuhan ketika saya berada di Taman Getsemani memimpin rombongan ke Israel sana. Dan saya ditunjukkan oleh guide itu, Pak, di sini perkiraannya Tuhan Yesus dulu berdoa. Saya pernah membayangkan Tuhan Yesus itu, karena hubungan pribadi saya dengan dia, saudara kenal bahwa saya dulu bukan orang yang percaya pada Yesus. Sekeluarga besar saya bukan percaya Yesus, tapi akhirnya Yesus mengasihi keluarga saya dan keluarga besar saya semuanya dijadikan anak Tuhan selama proses 37 tahun. Jadi kami sangat menghayati mengenai, aduh Tuhan Yesus sangat mencintai kami. Sampai saya membayangkan, ini bayangan-bayangan pribadi ya saudara. Andai kata mau Tuhan Yesus lagi doa itu, lalu Tuhan Yesus barangkali berpikir mengenai saya itu. Ya Bapak, nanti akhirnya kalaupun saya mati di kayu salib, sengsara minta ampun, yang mau nerima saya sebagai Tuhan dan Selamatnya cuma Gadot, anak dari kampung di Blitar sana ini. Saya berpikir Yesus kira-kira buat keputusan apa. Dan kalau saya baca seluruh Alkitab, akhirnya kok saya menyimpulkan bahwa seandainya hanya ada satu yang diselamatkan, Yesus tetap katakan, Bapa, bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Karena aku sangat mengasihi Gadot. Saya tidak tahan di depan pohon itu. Dan saya katakan, Tuhan Yesus terima kasih. Dari Injil-Injil, dari perjanjian baru, saya mendapat kesan bahwa kalau seandainya hanya ada satu orang terima Engkau sebagai Tuhan Selamatnya, Engkau tetap mau mati bagi dia. Karena Engkau pernah mengatakan begini, harga satu manusia ini lebih mahal daripada seluruh dunia ini dijual. Saudara dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Jangan pernah merasa tidak berharga, dan mohon maaf, jangan pernah memandang rendah orang lain sekalipun dia kurang dalam hal apapun. Sejauh dia masih manusia di hadapan Tuhan, orang itu masih tetap berharga. Mohon maaf, saya pernah menerjemahkan seorang penginjil dari Singapura tahun 1900-an di Surabaya, dan dia menceritakan seorang di Singapura yang sedemikian kaya luar biasa, dan kemudian dia sangat menyayangi anjing, dan pengkhotbah ini menceritakan bagaimana dia menyayangi anjingnya sedemikian rupa sampai akhirnya dia mengutamakan dan memuliakan anjingnya, tetapi sangat merendahkan pembantunya yang disuruh ngurusi anjingnya. Ini adalah cara manusia yang terbalik dalam berpikir dan memandang. Manusia itu sejelek apapun, segoblok apapun di hadapan Tuhan masih tetap berharga.
Jangan sampai kita memuji-muji burung beo. Burung beoku pinter luar biasa, tapi cucuku bodoh. Jangan pernah katakan itu, karena cucu kita masih manusia. Burung beo itu bisa berkata selamat pagi, nanti jangan-jangan malam-malam dia mesti bilang selamat pagi juga ya. Karena bisanya cuma memimik orang yang ngomong. Jadi mari kita disadarkan, diingatkan bahwa Tuhan sangat menghargai kita. Kita hargai semua orang lain. Sejauh dia manusia, mari kita hargai. Mari kita hargai. Saya guru, kadang-kadang lupa. Kalau aku mengajar, ada yang sulit sekali mahasiswa mengerti gitu. Gergeten. Tapi kalau ingat ini, waduh, dia isi manusia gitu ya. Akhirnya kita bisa, Tuhan tolong saya mengasihi dia sampai dia bisa, dan akhirnya bisa jadi orang yang berguna. Saya ini juga dikasih oleh guru SD saya. Guru SD saya kelas 2 dulu ngajari nulis Latin, nulis huruf bersambung. Saya dulu kok nggak bisa nulis huruf bersambung. Jadi teman-teman saya udah pulang jam 11, saya sampai jam setengah 1. Tapi ditunggoni sama guru saya. Padahal guru saya ini sering ayan. Tapi dia ternyata mengasihi saya. Waktu saya nulis huruf M itu sesuai geraji gitu. Dia tunggoni, terus diajari gini loh kadu gitu. Sampai 2 jam lebih. Saya telah disentuh oleh guru saya yang mengasihi saya. Kalau saya dulu tidak ditelateni oleh dia, mungkin saya nggak jadi pinter. Lalu saya akhirnya nggak terlalu dipakai di mana-mana. Tapi oleh karena dia tekun mengasihi saya, tahu barangkali dalam diri anak ini masih ada kok potensi yang bisa digali lagi. Ya wis tak telateni gitu. Dan akhirnya saya jadi. Saudara-saudara, mari kita memandang semua manusia dengan cara Tuhan memandang mereka. Karena kita mau dipandang oleh Tuhan dengan cara Tuhan memandang kita. Yang kedua, cerita ini kalau kita membaca dalam paralelnya, kita membaca dalam kitab Matius cerita ini, kita membaca dalam Injil Lukas cerita ini, maka ceritanya itu didahului oleh kisah cerita yang sama sebelumnya. Nah ini agak menarik kalau diamati, karena dalam cerita-cerita mujizat di kitab Injil itu tidak selalu cerita sebelumnya itu sama. Mengerti maksud saya? Jadi penulis kitab Injil itu menuliskan kadang-kadang sebelum cerita itu ada yang lain gitu, ada beda-beda gitu. Tapi yang ini sama, yaitu cerita tentang Tuhan Yesus dengan murid-muridnya berada di atas danau dan ada angin besar, lalu kemudian akan ditenggelamkan oleh angin itu. Nah, ada para penafsir kitab suci yang pernah mengatakan begini, cukup banyak yang menulis ini. Sebenarnya kalau kita melihat cara menyusun dari para penulis kitab Injil, kok sebelum peristiwa ini semua ceritanya sama. Kayaknya ada pesan yang sedang dimunculkan gitu, bahwa saudara, sampai hari itu kalau menurut cerita Alkitab ini, Tuhan Yesus belum pernah sama sekali menjejakkan kakinya di daerah Gerasa ini. Yesus sudah melayani ke Kapernaum berkali-kali ya. Dia ke Yerusalem beberapa kali, tapi ke Gerasa ini belum pernah. Dan ini berarti kali pertama. Padahal pada saat itu daerah Gerasa itu dicekap oleh ketakutan oleh karena orang yang dirasuk oleh legion ini. Sampai ada orang yang memperkirakan, wah daerah itu seperti dikuasai oleh legion ini. Yesus belum masuk ke situ gitu. Sehingga ada yang memberikan komentar, karena itu pada waktu Yesus mau masuk ke daerah itu lewat danau itu, Yesus memang sebelumnya melakukan pelayanan ini sangat padat jadwalnya, letih luar biasa. Dia tertidur di perahu. Kita tahu ceritanya ini. Lalu kemudian angin sakal, lalu kemudian murid-murid sampai berkesulitan, lain-lain mau menguasai angin yang keras itu kok susah sekali. Air masuk semua, mereka sampai takut mau mati. Lalu mereka membangunkan Yesus yang sedang tertidur lelap karena sedang kecapean. Yesus, tidak pedulikah kalau kami mati? Yesus berdiri, Yesus marah luar biasa dan katakan kepada angin badai, diam. Para
para penafsir kitab suci memberikan komentar begini, itu kayaknya bukan angin sakal yang biasa-biasa ada. Kayaknya itu ada kekuatan kuasa kegelapan yang sedang bermaksud untuk menggagalkan misi Yesus untuk menjejakkan kaki pertama kali ke daerah Gerasa dan menjadikan Gerasa daerah yang diberkati oleh Allah. Setan sedang berusaha, roh-roh jahat sedang berusaha supaya misi Yesus untuk mengasihi orang-orang Gerasa gagal. Tapi kasih dan kuasa Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Kasih dan kuasa Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Setan selalu akan berusaha supaya kasih dan kuasa Tuhan Yesus akan gagal. Tapi faktanya kasih Tuhan tidak pernah gagal kepada kita. Kuasanya tidak pernah. Saya teringat kepada satu cerita yang pernah diceritakan, di mana ada seorang penjahat di satu negara tertentu. Dia terus-menerus berbuat jahat dan akhirnya dia dihukum terus. Dan ibunya terus-menerus berusaha menasihati dia supaya dia jadi anak baik, tapi tetap saja jahat terus. Sampai akhirnya terakhir diputuskan si penjahat ini dihukum mati. Ibunya berusaha meminta di pengadilan supaya jangan itu dilakukan, tapi keputusan telah dibuat. Kebiasaan di tempat itu, di negara itu, kalau akan ada hukuman mati, rupanya ada lonceng besar ya, di pengadilan itu yang digantung di atas itu, dan detik-detik di mana eksekusi akan dilakukan akan dibunyikan lonceng itu, dung 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 dung. Itu ditarik dari tuas di bawah. Ibunya sudah berusaha supaya hukuman mati itu nggak jadi, tapi tetap diputuskan begitu. Akhirnya rupanya pagi-pagi benar, pada waktu lonceng itu sempat mau diinikan, rupanya waktu lonceng itu dibunyikan jam di mana mau, loncengnya itu nggak berbunyi, duk duk, nggak bunyi-bunyi. Setelah itu nanti terlihat ada cucuran darah jatuh. Ternyata waktu orang lihat ke atas, ibu itu sedang memegang dengan kencang tuas lonceng itu, supaya lonceng itu tidak berbunyi. Dan kalau lonceng tidak berbunyi, tradisi dalam negara itu adalah berarti tidak jadi. Ibu itu jadi tumbal untuk anaknya yang mau dihukum mati, dan dia akhirnya berdarah. Lalu dia nggak sanggup melepas, dia jatuh dan mati. Waktu saya dapat cerita itu, saya katakan begitu Tuhan bagi kita, supaya kita tidak jadi dihukum. Dia pegang tuas lonceng itu. Dan akhirnya hukuman dibatalkan untuk anaknya. Syukur dalam cerita ini yang saya baca, karena akhirnya anaknya menjadi bertobat gara-gara kematian ibunya. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Tidak ada yang menggagalkan kasih-Nya, kuasanya, kecuali kita sendiri yang tidak mau menerima kasih-Nya dan kuasanya bagi kita. Sejauh kita masih terbuka kepada kasih-Nya dan kuasanya, kuasa Yesus tidak pernah. Kalau setan aja nggak akan bisa gagalkan. Mau pakai apa sih, Yesus tetap akan mengasihi kita, dan kasih-Nya akan jadi kenyataan dalam hidup kita. Jangan pernah dibohongi oleh kuasa-kuasa setan yang berbisik dalam hati kita dan katakan Tuhan tidak mengasihi kamu lagi. Buang kata-kata itu, karena Tuhan Yesus kasih dan kuasanya tidak pernah gagal. Saya suka sekali dengan nyanyian kuno dulu yang mana tak pernah gagal. Ada yang tahu nyanyian itu? Tak pernah gagal, cinta Yesus tak pernah gagal.
Orang yang ngarang nyanyian itu rupanya punya pengalaman dengan cinta Yesus. Sampai dia mengatakan begini, ini yang ku tahu di mana saja cinta Yesus tak pernah gagal. Kuasanya akan melayani cinta Yesus. Kalau cintanya nggak gagal, kuasanya akan bekerja sehingga akhirnya jadi untuk cinta itu menjadi kenyataan. Dan yang menarik tadi pada waktu orang itu disembuhkan, orang-orang kampung akhirnya melihat, karena apa? Mendengar berita bahwa babi-babi 2000 masuk ke danau, mati lemas, nggak bisa dimakan lagi gitu. Kerugian 6 miliar gitu. Lalu mereka sampai datang situ, waktu melihat, waduh, wih, si orang dirasuk setan itu sekarang sudah duduk alim, waras. Saya percaya itu sudah mandi juga ya. Kemarin nggak karu-karuan, udah mandi, udah waras. Nggak perlu dijinakan, sangat jinak, jadi orang baik gitu. Luar biasa. Tapi kemudian mereka pikir, wah ini Yesus ada di sini, satu hari kerugiannya 6 miliar. Kalau ditunda 2 hari, kerugian kampung kita berapa? 12 miliar. Ditunda 3 hari, 18 miliar. 4 hari, 24 miliar. Terus hitungannya ke miliar-miliar terus. Orang yang belum kenal Tuhan pikirannya ke situ terus. Lalu akhirnya, Tuhan, daripada kami rugi lebih banyak, cepat-cepat tolong tinggalkan daerah ini. Jangan sampai hari kedua Yesus masih di sini. Pikirannya mereka. Jadi Yesus diusir dengan halus. Yesus ada, oke, misi sudah selesai. Lalu ajak murid-muridnya, ayo naik kapal dan kita pergi. Dan pada waktu mereka boleh naik kapal, si orang ini kan, waduh, saya di sini kan jadi orang asing ini gitu. Karena tidak ada pengikut Yesus di sini. Saya ikut Yesus. Yesus noleh. Begini, jangan ikut. Kamu di sini saja. Kan berita tentang kamu ini heboh. Ceritakan apa yang Tuhan telah perbuat kepadamu. Itu saja. Oh gitu. Ya. Baik. Dia mulai cerita. Ayat 19 dan ayat 20 itu jaraknya ada beberapa tahun. Karena ayat 20 memberi kesimpulan seluruh Dekapolis itu 10 kota kecil. Karangploso, gitu, Kepuharjo, gitu, Singosari, Karanglo, gitu. Akhirnya mendengar cerita ini gitu. Dan mereka heran dengan cerita itu. Ceritanya kesaksian dari orang yang kemarinnya tidak berguna ternyata menjadi orang yang memberkati 10 kota. Tuhan Yesus berbuat sesuatu dalam hidup kita bukan tanpa tujuan, supaya yang lain-lain yang belum merasakan dan belum mengalami Dia boleh tertarik untuk mengalami Dia dan pada akhirnya mengalami Dia. Next, terakhir renungannya punya apa? Next, terakhir renungannya punya apa? Menjadi saksi Tuhan, kita selamatkan kota dan yang ada di sekitar kita adalah kehendak Tuhan bagi kita. Kalau kita sudah menerima kasih Tuhan dan menerima perbuatan Tuhan, jangan diem, tapi saksikan dan akhirnya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya tadi membuka cerita yang mengatakan dulu di rumah orang tua saya tidak ada satu pun yang percaya Tuhan, tapi satu percaya Tuhan, satu berdoa dan cerita tentang perbuatan Tuhan dalam hidup mereka kepada kami. 2 diselamatkan, 2 berdoa untuk sisanya, dan 2 bercerita tentang perbuatan Tuhan bagi kami. Dan karena itu kami mendengar cerita ini dari orang-orang di kampung kami juga. Akhirnya satu demi satu. Pada waktu kami mengalami krisis hidup, kami mau mencoba Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan Yesus menjadi jawaban bagi krisis hidup kami. Saudara, jangan sampai cerita perbuatan Allah hanya kita nikmati sendiri. Ada orang-orang yang mau mendengar. Kiranya Tuhan akan tolong kita. Orang yang menjadi sampah masyarakat, yang mengganggu masyarakat, jadi berkat bagi 10 kota. Dan ini adalah pola Tuhan. Kalau kita sudah diberkati,
Tuhan mau supaya kita jadi berkat kepada dampak yang lebih besar lagi. Tuhan berkati kita sekalian. Kita tadi merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan dan kuasa Tuhan yang tidak pernah gagal bagi kita. Dan karena ini hari minggu pertama, kita juga akan menghadapi salib Tuhan Yesus Kristus sebagai tempat kita mengucap syukur. Kalau tidak karena salib itu, sampai saat ini surga masih belum terbuka bagi kita. Tapi karena kasih-Nya yang tak terbatas, yang tak pernah gagal, akhirnya surga terbuka bagi siapapun yang mau memanfaatkan hasil pengorbanan Yesus dalam dirinya, yang percaya kepadanya. Karena itu mari kita berdiri sama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Kita memohon Tuhan akan memberkati. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang sangat agung. Engkaulah yang tak ternilai, yang Ku miliki, Yesus Engkau karya terbesar dalam hidupku, yang sangat yang tak ternilai, yang memiliki Yesus Kalau kita renung-renungkan, rasanya nyanyian ini memang benar. Jika seandainya dalam suatu perjalanan kita hampir saja mengalami kecelakaan maut yang membuat kita habis hidup kita hari itu, tetapi oleh seseorang kemudian akhirnya kecelakaan maut itu terhindarkan. Saya percaya bahwa sudah itu kita tidak pernah bisa melupakan peristiwa itu. Demikianlah dengan pengorbanan Yesus di kayu salib adalah satu peristiwa terbesar dalam umat manusia. Oleh karena Dia menebus dosa umat manusia, maka mulai saat itu siapa yang percaya kepadanya akan dapat masuk ke dalam surga. Karena itu bagi kita sekalian, mari kita menghayati peristiwa ini. Dan setiap bulan kita diingatkan betapa cinta kasih Tuhan luar biasa. Namun dari salib tidak hanya kita mendapatkan keselamatan, kita juga mendapatkan kesembuhan ilahi. Kita juga mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan berkat-berkat lain, bahkan pelayanan kita terinspirasi dari salib itu. Salib adalah segala-galanya bagi orang Kristen. Karena itu mari kita datang bahwa salib Tuhan Yesus Kristus di dalam bayang-bayang doa kita pada pagi hari dan mengucapkan syukur dan terima kasih. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kuasa salib ya Tuhan Yesus. Kalau bukan karena Engkau mati dengan salib, saya masih akan menghuni neraka selama-lamanya. Saya tidak mungkin menjadi orang yang lebih baik dalam kehidupan saya, dan tidak mungkin saya bisa melayani orang lain. Tapi karena salib-Mu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang memiliki
mempunyai kuasa yang begitu besar, tapi Engkau tidak pernah merasa besar untuk datang dan menjenguk kami. Engkau menghargai kami sedemikian rupa, sehingga kalau kami menghargai Engkau itu bukan karena kami hebat, tapi karena kami mau membalas penghargaan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang sangat besar, yang menjadi sejarah terbesar dalam kehidupan umat manusia, dan terutama bagi kami sendiri. Terima kasih Tuhan, karena dari salib kami dapat pengampunan dosa. Dari salib kami dapat kesembuhan kehidupan kami. Dari salib kami dapat berkat-berkat yang besar. Dari salib kami mendapatkan inspirasi pelayanan kami. Tuhan, pagi hari ini kami diundang oleh Engkau untuk berada di meja perjamuan-Mu bersama-sama dengan Engkau untuk mengingat satu peristiwa terbesar ini. Bahkan dalam kekekalan nanti juga, tanda apa yang dapat kami bawa bahwa kami ini layak untuk menghadap kepada Bapa. Anak domba Allah akan membela kami sebagai orang yang ditebus oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu untuk pengorbanan-Mu, dan sebagai tanda Engkau telah memerintahkan kami untuk menjalankan sakramen perjamuan kudus. Tuhan, biarlah Engkau akan menolong kami untuk memandang tubuh-Mu sebagai tubuh yang dicabik-cabik bagi kami, untuk pengorbanan kami, untuk pengorbanan bagi dosa-dosa kami, dan darah-Mu telah tertumpah supaya oleh bilur-bilur-Mu dan darah-Mu kami dapat disembuhkan dan diselamatkan. Dengan itu kami masuk dalam upacara yang kudus ini dan menerimanya dengan penuh hormat dan ucapan syukur kepadamu. Kiranya Engkau melayakkan kami masuk dalam ini. Saudaraku, persiapkan unsur-unsur perjamuan. Kita memegang roti di tangan kanan kita. Saya akan membacakan bagi kita dasar firman Tuhan yang telah ditulis oleh hambanya Rasul Paulus, agar supaya kita memasuki upacara perjamuan kudus ini dengan pertolongannya. Firman Tuhan mengatakan sebagai berikut, dengan mengangkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku, bukankah roti ini adalah yang mengingatkan kita kepada tubuh Yesus yang dicapik-capik oleh karena dosa-dosa kita, supaya oleh bilur-bilurnya kita dapat disembuhkan dan diselamatkan. Karena itu mari kita akan makan roti ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengangkat cawan dengan tangan kita ke atas, karena firman Tuhan selanjutnya berbunyi, demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, sungguhnya kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosa kita sehingga kita diselamatkan? Kalau demikian, mari kita minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cice.
percaya Tuhan, bahwa pagi hari ini kami yang mengikuti perjamuan, apabila ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan apa saja yang menjadi kebutuhan kami, semua ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ini, kita sama-sama katakan amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.